Satu hal yang perlu disampaikan bahwa banyak orang tua yang mengasumsikan keberhasilan anak itu hanya semata-mata duniawi ansih. Siang hari ini para malaikat menjadi syahid. Amin. Ketundukan kita bahwa kita masih mempunyai iman untuk melakukan kewajiban kita. Salah satunya adalah melaksanakan sholat wajib Aid, sholat duhur secara bersamaan. Para jamaah, ada beberapa hal yang perlu disampaikan pada kesempatan hari ini. Yang pertama, saya titip pesan, sudah mendekati waktu orang tua untuk mencarikan tempat yang terbaik buat putra-putrinya untuk masuk ke jenjang pendidikan. Nah, sebentar lagi yang sudah lulus SMA atau MA setingkatnya berarti memasuki jenjang perkuliahan. Yang lulus SMP atau MTS dan sederajat paket B mungkin sudah harus memasukkan putra putrinya ke jenjang SMA, MA atau sederajat. Yang SD demikian juga untuk masuk ke SMP dan MTS atau sederajat, termasuk yang dari TK, TKRA ingin masuk ke jenjang SD atau MI. Nah, Bapak Ibu sekalian, para jamaah, satu hal yang perlu disampaikan bahwa banyak orang tua yang mengasumsikan keberhasilan anak itu hanya semata-mata duniawi ansih. Memang tidak salah, tetapi ukuran keberhasilan siswa kita tidak hanya duniawi ansih. Ini khusus Ananda ini, dengerin dulu. Coba biasakan sebentar aja. Kalau Anda menjadi orang hebat, latihan untuk mendengarkan orang lain. Bukan berarti Bapak pengen dengerin, enggak. Buat Anda sendiri. Syarat jadi orang hebat itu bisa mendengarkan orang lain. Kalau Anda sudah tidak bisa mendengar orang lain, jangan harap Anda menjadi orang hebat. Itu kuncinya. Mau Anda pakai kitab ta'lim, oke lah. Nanti di apa itu? Kenapa BNPT tidak pernah menyelidikin sekolah-sekolah di Papua atau instansi di Papua yang menyuplai KKB itu? Sekarang dirilis nih, yang terhormat Bapak Boy Rafli Ahmad sekarang Maijen atau apa itu? Maijen ya Pak ya? Saya nggak tahu apa Pak, bukan tetangga saya soalnya. Nih, mohon maaf nih, ini kan berarti di saat pesantren-pesantren ingin menerima peserta didik baru, isu itu muncul luar biasa. Dan menurut pakar ahli dari UI, ahli pidana, ini persis yang dilakukan oleh Donald Trump. Waktu Donald Trump berkuasa di Amerika, dia menyuruh badan intelijennya untuk memata-matai umat muslim di Amerika Serikat. Hampir sama. Kalau di Indonesia kan namanya BNPT. Hampir sama nih. Di Amerika juga pernah terjadi waktu Donald Trump berkuasa. Memata-matai umat muslim di Amerika karena kebencian Donald Trump terhadap umat Islam di Amerika. Nah, walau alam kalau di Indonesia, saya bukan ahli intelijen. Nah, matematika aja katanya juga nggak ahli kan. Ya, tadi diledek sama teman saya, murid saya, Pak, tempat wudhunya sana. Diledek Pak, murid ledek guru. Biasanya kan saya tanah tempat wudhu, ini murid udah ngeledek gurunya, akhlaknya udah di situ tuh.
saya harus mengungkap sekarang ini. Karena harus mengurus data. Kalau ditempeleng, nanti dilaporin nih kayak di mana Pak kemarin Jawa Timur. Iya, memang serba sulit jadi guru Pak, sulit. Salah dikit laporin. Kalau orang tuanya salah nggak pernah dilaporin. Sekali-sekali saya mau bikin petisi guru ngelaporin orang tua karena nggak pernah ngurusin anaknya gitu. Ini kan orang tua ngelaporin guru. Sekarang saya mau bikin petisi guru melaporkan orang tua karena dia tidak benar menjadi orang tua. Suruh datang ke sekolah nggak mau datang, anaknya udah sembarangan. Emang begitu Pak. Kita memberikan atensi kepada murid-murid kita, tapi tanggapan orang tua kan nggak benar. Makanya bikin petisi Pak Ali ini, coba nanti. Iya, orang tua mau nanti saya gugat. Ya sekarang tuh kemarin gara-gara Pak Bas ngomong, ya termasuk yang tadi ngomong Pak, ayo Pak sholat ke bawah, padahal Pak Guru lagi ngobrak-ngobrak ke atas. Telingamu buka, dengerin. Ini akhlak harus begitu, gimana lagi? Guru ini kan luar biasa, mohon maaf. Anda belum bangun, gurunya udah datang, yang rajin, yang nggak rajin datang juga Pak, tapi di meja makannya masing-masing. Ayo sama-sama, bahwa tadi saya bilang orang tua kadang-kadang juga tidak bangga dengan anaknya pintar baca Quran. Nanti kalau mati sewa orang buat katamannya. Makanya tunjukkan akhlak yang baik. Coba datang pagi, rajin ngaji. Coba anak Yapis pagi-pagi udah ngaji, subhanallah. Masya Allah. Walaupun ada yang kesurupan juga kemarin, pura-pura. Kalau ada saya mah saya incek Pak. Memang ada saya sih. Anak Yapis kalau pura-pura, saya tahu anak Yapis itu kalau kesurupan pura-pura Pak. Makanya pura-pura udah diinjek aja. Setannya biar pura-pura pergi juga. Coba pagi, subhanallah, kalau pagi kalau nggak percaya Bapak Ibu datang aja ke sini pagi, luar biasa. Ngaji, walaupun kadang-kadang gurunya belum ada ngaji, suka seneng gitu. Cuma tadi kadang-kadang ada akhlak dikit ya wajar lah. Data itu kan begitulah. Makanya coba anak sekarang hebat nih, Anda menjadi corong nanti bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi kebaikan Islam itu tidak hanya buat umat Islam, bukan. Makanya kalau kamu baca sirah Nabawiyah itu banyak orang-orang Nasrani, orang Yahudi itu minta perlindungan pada zaman Rasulullah. Nih, anak-anak biar paham nih, telinganya dibuka, bangun, yang tidak dibangunin. Coba, paling nggak nyampe 20 menit, enggak 15 menit insya Allah. Coba, makanya bapak-bapak, coba nanti. Saya waktu mampang prestasi madrasah aliyah Pak di depan itu, ditanya saya, itu bener Pak, anak Yapis tuh yang juara? Nggak percaya. Jadi kalau Yapis itu juara itu pada nggak percaya Pak. Bingung saya, bingung. Bener itu anak kita. Allah ya karim, kalau Ustaz Angku, ya bener, masa kita majang yang bukan murid kita? Sampai yang juara aja bingung, kok wajah saya ada Pak? Iya. Nah, maksudnya kamu, anda ini jadi generasi muda tuh, begitu tuh, tunjukkan punya prestasi. Jangan kemarin saya dapat laporan di situ tuh, saya juga Pak, kemarin ada anak aliyah yang jangkung-jangkung tawuran di depan gas. Allah ya karim. Kalau mau tawuran saya kirim loh ke Israel, gampang, mati dapat pahala, insya Allah surga. Nah, iya, tawuran di temennya sendiri, ya Allah. Cono, ntar saya senjatain ketapel. Nah, bukan sembarangan. Ini disuruh gurunya malah, Pak minggir dulu Pak, minggir dulu Pak. Guru, malah gurunya suruh minggir. Dan kembali akhlaknya nih, makanya Pak diperbaikin, perbaikin. Ini menjadi motivasi kita bersama, baik anak-anak, orang tua atau jamaah yang lain. Jangan sungkan-sungkan memasukkan anak-anak kita ke sekolah-sekolah yang mempunyai muatan agama luar biasa. Tidak mesti di MIAPIS, bisa di madrasah lain atau sekolah-sekolah Islam yang mempunyai kepedulian terhadap pengembangan akidah Islam, kemudian kepribadian Islam. Saya yakin kalau itu sudah menjadi
mindset kita, insya Allah orang tua nggak kelabakan sama anaknya. Ini kadang orang tua pusing dibuat bingung sama anaknya. Perempuan jam 10 malam belum pulang, orang tuanya udah pusing. Tapi kalau ngerti agama, insya Allah hal demikian tidak terjadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.